Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, tanpa terasa, tiba juga kita di paruh akhir bulan November. Bulan yang diabadikan dalam salah satu lagu band Guns N' Roses, November Rain. Bulan November yang memang kenyataannya bertepatan dengan musim hujan dengan kelebatan yang cukup tinggi. Bersamaan juga dengan telah sampainya kita pada bagian akhir modul 1.2, nilai-nilai dan fungsi guru penggerak. Sebagai seorang penuntun murid dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, guru penggerak dituntut untuk memahami dan mengimplementasikan 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Kelima nilai tersebut tidak harus menunggu berakhirnya pendidikan guru penggerak untuk dijalankan, akan tetapi nilai tersebut dapat dituangkan dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dan dimulai saat ini. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang merefleksikan nilai-nilai guru penggerak. Pertama, membangun karakter budi pekerti luhur melalui budaya 5S. Pendidikan karakter dan budi pekerti harus diterapkan pada setiap anak sejak dini. Salah satu bentuk upaya penanaman pendidikan karakter dan budi pekerti di lingkungan sekolah, yaitu dengan menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Rasanya begitu haru ketika interaksi seperti ini dapat terus dibudayakan. Momen ini bukan hanya tentang terjabatnya tangan, berbalasan sapaan dan senyuman dari seorang murid kepada gurunya, tapi lebih pada interaksi hati di antara keduanya. Dampak positif yang ada adalah munculnya keakraban yang semakin erat antara guru dan murid, sehingga murid bisa lebih merasa nyaman dan menerima kehadiran kita. Kedua, menjadi sahabat murid baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Guru yang menjalankan perannya sebagai sahabat murid tentu dapat memahami kepribadian murid yang berbeda-beda dan mendengarkan serta memberi solusi atas masalah yang dihadapinya. Memang bukanlah hal yang mudah untuk memahami setiap kepribadian dan masalah yang dihadapi murid. Akan tetapi dengan cara seperti itulah yang membuat hubungan guru dan murid semakin terikat, juga mendorong pribadi mereka untuk menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Terlibat dalam permainan yang mereka sukai adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita dengan murid, agar kesenjangan yang ada dapat lebih dimanfaatkan. Pada momen seperti ini, rasa bahagia sangat mendominasi perasaan. Dampak positif yang muncul adalah kita bisa semakin menyelami kehidupan dan keinginan mereka. Mereka juga akan leluasa menyampaikan pemikiran dan keinginan mereka tanpa ada sebar pemisah. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, bermakna, dan berdiferensiasi. Pembelajaran menyenangkan adalah suatu proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berkesan akan menarik minat murid untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, karena setiap murid pada hakikatnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Melihat murid dapat menemukan perasaan bahagia dan nyaman saat belajar, membuat kita merasa antusias untuk terus menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dan berkesan. Dampak positifnya adalah pembelajaran seperti ini ternyata tidak hanya menghadirkan kesenangan bagi murid, tapi juga bagi guru. Menyelami kehidupan murid dengan kodrat bermainnya ternyata sangat berdampak positif bagi semua pihak. Keempat, membangun kesepakatan pembinaan bagi murid yang lalai dalam kedisiplinan. Tidak semua murid menyadari dan mampu menjalankan arti pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun tidak semua dari mereka yang abai dengan kedisiplinan dikarenakan kemauan mereka sendiri. Misalnya ada murid yang datang terlambat, terkadang keterlambatan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka hindari. Karenanya, dalam upaya menegakkan kedisiplinan, kita perlu melibatkan mereka dengan menyepakati kegiatan sosial yang bisa mereka lakukan. Salah satunya adalah memungut daun kering yang gugur sehingga lingkungan menjadi bersih. Perasaan yang muncul pada saat itu cukup kecewa karena ada murid yang lalai dalam kedisiplinan. Dampak positif yang dirasakan adalah kedewasaan dalam mendidik murid.
Kesepakatan kegiatan sosial yang dilakukan bertujuan untuk menyadarkan mereka tentang ketidakdisiplinan yang mereka lakukan. Kelima, turut memberi apresiasi kepada murid yang berprestasi. Apresiasi sekolah kepada siswa yang berprestasi juga menjadi hal yang penting agar siswa yang mendapat prestasi bisa semakin termotivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Dan bagi siswa lainnya, ini juga bisa menjadi motivasi agar bisa meraih prestasi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Rasa bangga tentu begitu terasa dalam momen ini. Dampak positif yang timbul melalui kegiatan ini adalah semakin tertantang untuk terus membimbing murid agar semakin berprestasi di bidang apa saja. Keenam, optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan dan mengoptimalkan minat bakat murid. Kegiatan ekstrakurikuler adalah wadah bagi murid untuk mengeksplorasi dan menyalurkan potensi di luar potensi akademiknya. Kegiatan ini memberikan kebebasan bagi murid untuk memilih dan berpartisipasi aktif sesuai dengan jati dirinya. Perasaan yang dirasakan saat turut mendampingi kegiatan ekstrakurikuler tentu sangat senang. Dampak positifnya adalah dengan mendampingi kegiatan ekstrakurikuler, kita bisa mengetahui dan memetakan potensi anak dan mengelompokkan mereka berdasarkan minat dan bakatnya. Yang ketujuh, bekerja sama dengan rekan majelis guru dalam melaksanakan kegiatan atau program kerja tertentu. Sebagai salah satu sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, tentu banyak sekali program kerja yang harus dijalankan, yang mana dalam pelaksanaannya akan melibatkan rekan-rekan guru yang lain. Ketika bekerja dalam tim seperti ini, rasa semangat dalam kebersamaan begitu terasa. Bekerja bersama tim juga merupakan ajang untuk saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Dampak positif dari kegiatan ini adalah semakin eratnya persatuan antar sesama guru yang terlibat. Karena menjalankan kurikulum merdeka di tahun pertama adalah program kerja besar yang memerlukan semangat kebersamaan dalam menjalankannya. 8. Bekerja sama dengan rekan guru dalam penanganan kejadian luar biasa. Tidak semua murid berperilaku baik seperti yang kita harapkan. Dari ratusan murid yang ada, tentu ada di antara mereka yang menyimpang jauh dari jalan yang seharusnya mereka lalui. Terkadang, penyimpangan yang mereka lakukan membuat guru tersulut amarah dalam api emosi, sehingga memerlukan bantuan kita untuk turut membinanya. Dalam hal ini, kita perlu melihat kembali hakikat menuntun dalam konsep Among. Luapan emosi yang diamarahkan belum tentu membuat murid jera, tapi ketegasan yang dilandasi konsep memanusiakan murid juga harus terus diupayakan. Dalam kejadian seperti ini, perasaan yang mendominasi adalah geram karena harus mengelola hati agar emosi tidak menjadi-jadi. Dampak positif dari kejadian ini adalah melatih kesabaran dan kebijaksanaan. Kesembilan, melakukan kerjasama dengan tata usaha. Tata usaha merupakan pihak yang melaksanakan fungsi administrasi sekolah. Keberadaannya sangat berpengaruh terhadap berjalannya roda manajemen sekolah. Guru dan tata usaha merupakan satu kesatuan yang terkoneksi di bawah kepemimpinan kepala sekolah, sehingga kerjasama keduanya mutlak diperlukan. Perasaan saat membantu dan bekerja sama dengan tata usaha adalah rasa semangat dalam kebersamaan, dan dampak positifnya adalah nilai gotong royong yang saling membutuhkan satu sama lain. 10. Melakukan koordinasi dan memberi penguatan kepada pedagang kantin sekolah. Peran pedagang kantin sekolah tentu tidak dapat disepelekan. Mereka memegang kendali asupan gizi ratusan murid di sekolah. Karenanya koordinasi dan penguatan sangat diperlukan agar kegiatan mereka tetap berjalan beriringan dengan visi dan misi sekolah. Perasaan yang dirasakan dalam momen tersebut adalah bersemangat untuk terus mendampingi mereka, mengingat peran mereka yang cukup vital dalam menyediakan nutrisi yang sehat, sedap, dan bermanfaat. 11. Melakukan diseminasi atau menjadi narasumber di berbagai komunitas di dalam maupun di luar sekolah. Membagikan pemahaman dan praktik baik yang kita miliki merupakan suatu keharusan karena pada hakikatnya pemahaman adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kegiatan ini juga akan semakin memperkokoh jalinan silaturahmi dengan komunitas yang sudah ada dan memperluas jaringan kerjasama dengan komunitas yang baru. Perasaan ketika kita mampu membagi praktik baik adalah bahagia sekaligus bangga. Dampak positifnya adalah semakin meningkatnya kepercayaan diri
juga mengukur kemampuan diri kita serta posisi di mana kita berada. 12. Menggerakkan komunitas orang tua murid, paguyuban kelas, paguyuban kegiatan ekstrakurikuler, maupun komite sekolah. Orang tua wali murid adalah salah satu komponen yang ada dalam keluarga besar sekolah. Ketika murid kembali ke rumah masing-masing, maka proses pendidikan dilanjutkan oleh kedua orang tuanya. Hal ini tentu memerlukan sinergi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Perasaan pada saat kegiatan ini berlangsung adalah antusias, karena dalam mendidik murid memerlukan peran serta keluarga, sehingga dengan menggerakkan keluarga, maka kultur pendidikan di sekolah akan bisa disesuaikan dengan karakter keluarga masing-masing. Dampak positifnya adalah semakin eratnya silaturahmi antara guru, sekolah, dan orang tua murid. 13. Melakukan kerjasama dengan sesama calon guru penggerak. Mendapatkan rekan kelompok sesama calon guru penggerak yang hebat dan inspiratif adalah berkah tersendiri. Mengerjakan banyak hal bersama selama ini ibarat melakukan simulasi kerjasama di masa depan. Kami meyakini bahwa dengan berkolaborasi, seberat apapun amanah yang diberikan akan bisa ditunaikan bersama-sama. Saat melakukan kegiatan bersama, rasa bahagia sangat mendominasi. Salah satu sisi positif dari kebersamaan ini adalah membangun jaringan atau network yang pasti akan sangat terkoneksi sampai kapanpun, dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. 14. Mengikuti berbagai pelatihan mandiri untuk meningkatkan kompetensi. Pengembangan diri dan peningkatan kompetensi diri merupakan tuntutan guru abad 21. Kemajuan murid dan masa depan pendidikan di Indonesia sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia guru yang mendidik muridnya. Sementara peningkatan kompetensi diri tidak selalu difasilitasi oleh dinas pendidikan atau dinas terkait. Oleh karenanya, kita harus berinisiatif secara mandiri untuk ikut dalam berbagai pelatihan, baik secara tatap muka maupun secara virtual. Perasaan yang ada saat mengikuti kegiatan ini adalah antusias, karena ilmu yang didapat dari pelatihan yang diikuti akan sebesar-besarnya dikembalikan kepada murid melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Dampak positif yang muncul adalah semakin tingginya kompetensi yang kita miliki. 15. Mengembangkan atau memodifikasi model atau metode pembelajaran. Metode digunakan untuk merealisasikan model yang telah dirancang sebelumnya. Dengan kata lain, model adalah perencanaan suatu pembelajaran, sedangkan metode adalah cara untuk mewujudkannya. Metode ceramah telah menjadi metode klasik yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Akibatnya, pembelajaran hanya berpusat kepada guru karena murid terus dijali dengan apa yang disampaikan guru. Di era saat ini, di mana murid memiliki kemerdekaan untuk belajar, guru harus mempertimbangkan kebutuhan murid, termasuk di dalamnya model atau metode pembelajaran yang mereka sukai. Terlebih, dalam implementasi kurikulum merdeka, kita telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga diperlukan variasi model atau metode pembelajaran yang berbeda pada setiap kelompok, bahkan juga pada setiap pertemuan. Perasaan yang muncul saat melakukan kegiatan ini adalah rasa antusias untuk terus melakukan pengembangan model atau metode pembelajaran. Dampak positifnya adalah murid merasa terbebas dari tekanan yang selama ini mereka rasakan, karena model atau metode pembelajaran dijalankan berdasarkan analisa kebutuhan mereka. 16. Mengembangkan atau menciptakan media pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk mampu menuntun murid sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pelaksanaan teknisnya, pembelajaran berdiferensiasi membagi murid dalam beberapa kelompok berdasarkan analisa diagnostik. Hal ini tentu membawa konsekuensi pembaruan dalam hal media pembelajaran. Jika dulu murid terbiasa menggunakan media buku teks selama bertahun-tahun, media tersebut saat ini sudah sangat tidak relevan lagi. Kodrat zaman secara nyata sudah berubah. Di era digitalisasi seperti saat ini, media pembelajaran berbasis IT dirasa sangat relevan, meskipun nilai kearifan lokal tetap perlu dipertahankan. Pembaruan media pembelajaran juga diperlukan untuk meminimalisir kebosanan, sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan nyaman dan menyenangkan. Perasaan antusias begitu terasa saat mengembangkan media pembelajaran, terlebih jika media yang kita terapkan sesuai dengan harapan.
Dampak positifnya adalah semakin beragamnya media pembelajaran yang bisa diimplementasikan untuk meraih situasi merdeka belajar. 17. Melakukan penilaian kualitas pembelajaran bersama murid. Untuk mengukur kualitas pembelajaran yang dilakukan, seorang guru perlu meminta umpan balik atau feedback berupa tanggapan dan masukan agar pembelajaran selanjutnya lebih menyenangkan, kontekstual, bermakna, dan berkualitas. Kesan perasaan saat melakukan refleksi sangatlah menyenangkan, karena di sana guru dan murid bisa saling mengisi dan melengkapi peran masing-masing demi terwujudnya tujuan pembelajaran. Sisi positif dari kegiatan ini adalah semakin kuatnya peran murid dalam menilai pembelajaran yang sudah terlaksana dan memberi saran untuk pertemuan selanjutnya. 18. Melakukan evaluasi pembelajaran bersama rekan guru. Sebagai salah satu dari 3 guru bahasa Inggris di sekolah, melakukan diskusi dan evaluasi terkait proses pembelajaran adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Dalam diskusi tersebut, kita akan mendapatkan umpan balik yang sangat berguna untuk peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya. Perasaan lega dan bahagia begitu terasa dalam momen tersebut. Kita tidak sendiri dalam mendidik dan menuntun anak. Ada rekan guru yang lain yang siaga memberi masukan positif untuk kita. Nilai positif dari kegiatan ini adalah saling menguatkan satu dengan yang lain. 19. Meminta masukan dan penguatan dari kepala sekolah. Selain dalam rangka koordinasi sebagai salah satu anggota tim Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak, momen bertemu dengan kepala sekolah juga dioptimalkan untuk meminta penguatan atas apa yang telah dan sedang dilakukan sebagai calon guru penggerak dalam mengaktualisasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dan mengimplementasikan nilai dan fungsi guru penggerak. Perasaan saat mendapat penguatan dari kepala sekolah adalah rasa semakin percaya diri. Dan dampak positifnya adalah kegiatan yang kita lakukan dapat dijalankan dengan lebih terarah. Demikian aksi nyata modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.